Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Febri. Di sini di series ini saya akan ajarkan bagaimana cara penggunaan Blender dari dasarnya ya, dari mengenai interface dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mulai dulu di bagian pertama yaitu pengenalan UI-nya. Ya, di sini untuk series Blender 2.79. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini adalah sebuah workspace di Blender ya. Di sini ada yang namanya bagian properti, timeline untuk animasi, dan di sini adalah outliner, serta di sini untuk toolsnya. Jadi aktifkan itu tekan T, di keyboardnya. Nah, jangan dulu pusing. Yang pertama kita setting bagi pengguna laptop. Teman-teman klik file, lalu masuk ke user preference, kemudian di bagian input. Nah, teman-teman aktifkan yang bagian sini, emulate numpad. Sebelumnya kan seperti ini ya. Teman-teman aktifkan, lalu save user setting. Oke. Sehingga kalau teman-teman klik angka di keyboard 1 akan muncul seperti ini ya. Dia dari depan, front, 1, 3 dari samping kanan, dan 7 dari atas. Oke, 1, 3, 7, silakan dicoba. Nah, ini adalah top perspektif. Jadi penglihatannya secara perspektif yang mana objek yang jauh, kalau kita lihat ini, kotak ini ya, di bagian sininya lebih besar daripada yang bagian belakangnya, karena ini adalah perspektif. Nah, kita ubah menjadi ortografik, caranya tekan 5. Nah, kalau kita tekan 5, kubus bagian belakang sini itu sama dengan kubus bagian depan. Jadi kalau saya tekan 1, dia jadi seperti ini ya. Beda dengan tekan 5, ya. Satunya seperti ini, kalau saya tekan 5, satunya seperti ini. Oke. Nah, tadi kita sudah pelajari 1 dari depan, 3 dari kanan, dan 7 dari atas. Nah, sekarang sebaliknya. Teman-teman tekan Ctrl 1, ya, ini back atau belakang, Ctrl 3, kiri atau ya kiri ya, left. Kemudian Ctrl 7 dari bottom atau bawah. Jadi saya ulangi, 1 dari depan, Ctrl 1 dari belakang, kebalikannya ya, 3 dari kanan, Ctrl 3 dari kiri, kemudian 7 dari atas, dan Ctrl 7 dari bawah. Oke, kita kembali ke tekan 1. Selanjutnya di bagian mouse teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, objeknya kita bisa gerakan dengan untuk men-zoom, kita pakai scroll, zoom in. Dan kalau mau zoom out, kita scroll ke belakang. Oke, silahkan dicoba zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Oke, kemudian untuk panning ya istilahnya atau menggeser. Di sini kita pakai tekan shift di keyboard bersamaan ya, shift lalu klik tengah. Tuh, shift klik tengah. Kalau kita mau memutar kamera atau penglihatan, kita pakai klik tengah di mouse. Oke, saya ulangi, zoom, scroll, klik shift, lalu tahan klik tengah, kita geser mouse untuk menggeser. Kemudian kalau kita lepas shift, klik tengah saja lalu geser mouse, dia akan memutar. Oke, paham ya? Sangat mudah. Nah, selanjutnya di bagian sini ada informasi yang namanya translate, rotate, scale, dan lain sebagainya. Kita masuk di bagian pertama dulu, translate. Kalau kita klik, nah dia langsung seperti ini ya. Jadi agak sulit, jadi kita pakai yang ini saja untuk mentranslate atau mengubah posisi. Kita pakai merah, hijau, lalu biru. Oke, paham ya? Kita kembalikan, nah ini. Ya, kalau kita mau ke sumbu X atau merah, kita mainkan merahnya. Kalau mau ke sumbu Z, birunya kita mainkan. Kalau mau ke sumbu Y, hijaunya kita mainkan. Oke, jadi kalau shortcutnya adalah kita tekan huruf G. Ingat ya, huruf G. Huruf G kita geser. G. Oke. Jadi kalau mau geser terhadap sumbu X, berarti kita tekan GX. Kalau mau geser ke sumbu Y, GY. Kalau mau geser ke sumbu Z, GZ. Oke ya, gampang.
Nah, selanjutnya selain merubah posisi, kita mengubah rotasi. Jadi kalau tadi G untuk rotasi, sekarang R untuk rotasi. Sorry, maksud saya ketika tadi G untuk mengubah posisi, sekarang R untuk mengubah rotasi. Shortcutnya adalah kalian tekan R, silakan dicoba R, jadi dia putar seperti ini. Oke, sekarang kalau kita mau putar terhadap sumbu, sangat mudah. Kita coba R, X, maka dia putar terhadap sumbu X. Untuk menyetujui, klik kiri. Untuk meng-cancel, klik kanan. Jadi kalau saya klik kanan, dia kembali. Kalau saya ulangi lagi, RX, lalu saya klik kiri, maka dia jadi seperti ini. Untuk mengundo, kita Ctrl Z, ya, untuk kembali. Nah, jadi kalau saya putar terhadap sumbu Z, maka dia jadi seperti berikut. R, Z. Tuh. Oke ya, gampang. Nah, selanjutnya ada namanya scale. Scale itu pakai huruf S. Jadi kalau kita S, dia akan membesar. S membesar. R memutar. G memindah. Oke, pahami. G, R, S. Untuk men-scaling, perhatikan kalau teman-teman punya objek di sini, jangan arahkan mouse-nya sedekat ini ya, karena kalau kita S, tuh, nanti ada panah, teman lihat. Nanti kalian bingung terlalu cepat karena saking dekatnya dia. Sehingga kita agak jauh sedikit, lalu tekan S. Tuh, gampang ya. S, S, S. Tuh, oke. Kalau setujui, klik kiri. Kalau membatalkan, klik kanan. Jadi kalau saya S, klik kiri, setujui. S, klik kiri, setujui. Atau S, klik kanan, dia langsung terreset. Oke. Sekarang, kita coba menghapus objek. Cara menghapus objek itu tekan delete. Ya, nanti muncul informasi. Kalau kalian lihat seperti ini, klik saja delete-nya. Nanti akan hilang. Oke, kemudian di bagian sini saya akan ajar teman-teman, kalau kalian lihat saat saya klik kiri, ada muncul 3D cursor ya. 3D cursor ini fungsinya untuk munculnya objek. Jadi kalau saya tambahkan objek, misalnya di sini, nah plane-nya akan muncul di tepat pada 3D cursor. Kalau saya pindah di sini, tuh, oke. Nah, cara agar si 3D cursor ini pindah sesuai posisi tengah, kita shift S. Shift C maksud saya. Nah, nanti dia akan terreset, perhatikan di sumbu titik 0 antara X, Y, dan Z. Kalau sudah, kita bisa tambah objek. Shortcut-nya apa? Kita pakai Shift A. Shift A, nah muncul seperti ini. Oke, kita pakai misalnya silinder. Kita tekan 5 biar front, agar gampang ya. Kita coba susun sedemikian rupa. Kita berbesar, lalu masukkan lagi objek baru. Shift A, masukkan silinder. Nah, dia hilang ya, enggak apa-apa. Teman-teman klik saja ini, birunya. Tuh, dia ada di bawah. Kita S, kecilkan, lalu kita taruh di sebelah kanan. Nah, untuk mengcopy, di Blender agak berbeda dengan aplikasi lain. Kita pakai yang namanya Shift D. Oke, caranya adalah Shift D. Tuh, ya. Nanti kalau meng-cancel, klik kanan. Kita tinggal arahkan merahnya. Lakukan hal yang sama lagi di sini. Shift D, klik kanan, birunya turunkan. Ini juga untuk memilih objek, bukan klik kiri ya, tapi klik kanan. Jadi kita klik kanan objeknya. Nah, si silinder ini Shift D, klik kanan, pilih birunya. Oke, sekarang kita Shift D lagi yang bagian sini. Kita mau rotasi, caranya bagaimana? Kita R, lalu tekan X. Maksud saya R, tekan Y, atau langsung saja tekan R. Boleh, nanti kita pasang di sini. Kita Shift D lagi, kemari. Nah, untuk memilih dua objek, teman-teman tinggal tahan Shift, klik kanan. Klik kanan, klik kanan. Ini Shift saya tahan ya. Oke, jadi kita mau copy dua objek ini, tahan Shift,
klik kanan, lalu kita Shift D, arahkan ke sebelah kiri. Untuk merapikan kita rotasi sedikit. Oke. Ini juga kita rotasi biar bagus. Nah, sekarang kita Shift C lagi, kembalikan ke dasar. Teman-teman masukkan Shift A. Mungkin kita pakai icosphere, langsung naikkan birunya. Oke, kita sudah bisa buat objek sederhana. Jadi dari sini saya harap teman-teman sudah paham dasarnya dulu untuk interface dan lain sebagainya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.